Selamat Paskah dan selamat pagi bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan yang mengatakan, Yesusku, penyelamatku. Inilah ucapan syukur kami naikkan hanya di hadapan Tuhan. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini, mari kita membuka di dalam 1 Petrus pasal 1. Kita mulai dari ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-19. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 19. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu.
Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita tahu bahwa hidup kita ini ditebus oleh Tuhan, bukan dengan usaha kita, bukan dengan sesuatu yang berharga di dunia ini, tetapi oleh karena kasih dan darah Yesus yang sudah dicurahkan atas kita semua. Karena itu mari kita terus memuji Dia, mari kita mengagungkan Dia, bahwa bukan dengan barang fana kita ditebus oleh Tuhan.
Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan, dipersilakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Bapa yang kekal, pada saat pagi hari ini kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami seluruh umat-Mu pada saat ini bersuka cita, karena Engkau sudah bangkit dari kematian. Kami bersyukur Tuhan, karena semuanya ini menunjukkan bahwa Engkau adalah benar-benar Allah yang hidup. Engkau adalah benar-benar Allah yang berkuasa. Oleh sebab itu, kami sebagai umat-Mu hanya bisa tersungkur di bawah kaki salib-Mu pada saat pagi hari ini. Atas segala karya dan keagungan-Mu yang luar biasa, sungguh sangat mengagumkan bagi iman percaya kami di hadapan-Mu. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah sabda firman-Mu pada saat pagi hari ini boleh memberkati kami, boleh menguatkan iman percaya kami, sehingga semakin hari kehidupan kerohanian kami semakin diperbaharui di dalam Engkau. Hamba-Mu yang menyampaikan penuh dengan keterbatasan, tapi hamba memohon dengan kerendahan hati, kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Engkau yang akan berbicara lewat lidah bibir hamba-Mu pada saat pagi hari ini, sehingga kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini akan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Tentunya kita semua bersuka cita pada saat pagi hari ini. Kalau kemarin lusa kita memperingati hari Jumat Agung, di mana Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Tetapi pada saat pagi hari ini, kita bersama-sama boleh beribadah Paskah, di mana Kristus sudah bangkit dari kematiannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini yaitu keajaiban Paskah. Arti ajaib adalah peristiwa yang terjadi di luar nalar manusia, atau peristiwa yang menakjubkan. Di hari Paskah pada 2000 tahun yang lalu, adalah peristiwa yang ajaib terjadi. Peristiwa yang menakjubkan terjadi. Peristiwa di luar nalar manusia. Karena Yesus yang 3 hari sebelumnya disaksikan banyak orang tergantung di kayu salib, akhirnya mati dan dikuburkan. Di hari Paskah itu, Dia yang telah mati, Dia boleh bangkit kembali.
Dia telah bangkit dari kematian. Dia hidup. Apakah itu bukan ajaib? Itu adalah hal yang sangat ajaib. Karena orang yang mati bisa hidup kembali. Paskah itu keajaiban bagi yang mencari Tuhan Yesus, di mana para murid-murid sedang mencari Yesus, yaitu Ibu Maria Magdalena, Ibu Yohana, Ibu Maria, Ibu Yakobus, serta yang lain pergi mencari Yesus, dan mereka mengalami keajaiban Paskah. Kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, karena hal itu tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Ada beberapa keajaiban yang terjadi pada peristiwa Paskah. Keajaiban yang pertama yaitu batu telah terguling. Ayat 1-2. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Keajaiban pertama yang dialami oleh murid-murid ketika mereka pergi ke kubur Yesus, yaitu batu telah terguling. Batu besar penutup kubur itu telah terguling. Padahal para perempuan ini sudah berkata, mungkin bahasa sehari-harinya, kalau kita ke sana memberikan rempah-rempah ini terhadap kubur Yesus, terus siapa yang akan menggulingkan itu? Kita tidak bisa masuk. Tetapi ketika mereka sampai di kubur itu,
mereka mengalami keajaiban yang luar biasa. Batu itu sudah terguling. Sehingga para murid itu tidak ada penghalang lagi untuk bisa masuk ke dalam, untuk bertemu dengan mayatnya Tuhan Yesus. Ini adalah keajaiban yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para murid ini adalah murid yang sangat setia kepada Tuhan. Sehingga sampai mati pun, sampai Yesus mati pun, dia tetap setia. Dia ingin melihat kubur Yesus. Dan ketika dia melihat kubur Yesus, dia pergi ke sana, dia mendapati batu itu sudah terguling. Penghalang bagi mereka untuk mereka bisa menemui mayat Yesus itu sudah terguling. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita hari lepas hari, banyak persoalan, banyak masalah yang kita hadapi. Mungkin masalah itu bagi kita anggap sebagai penghalang, seperti batu tadi sebagai penutup. Tetapi sekali lagi, apapun masalah yang kita hadapi, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, kita setia seperti para murid tadi, pasti semua masalah itu akan dibukakan oleh Tuhan. Segala persoalan yang menutup pintu, jalan keluar persoalan kita akan dibukakan oleh Tuhan. Itulah keajaiban bagi setiap umatnya yang mau setia kepada Tuhan akan mengalami keajaiban seperti halnya para murid ini. Kalau saat ini bangsa kita sedang dilanda oleh masalah, kita tidak tahu sampai kapan masalah itu akan berlalu. Tetapi kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan membuka pintu bagi setiap persoalan yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa kita. Tuhan pasti akan menggulingkan batu yang sebagai penghalang untuk kita mendapatkan jalan keluar dari setiap persoalan demi persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar seperti para murid ini. Dia terus setia kepada Tuhan untuk mencari Yesus di dalam hidupnya. Keajaiban yang kedua, yaitu kubur kosong. Ayat yang ketiga, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Setelah mereka masuk, ya, batu tadi sudah terguling, mereka bisa masuk ke dalam kubur, tapi ternyata setelah dia masuk ke dalam kubur, dia tidak mendapatkan mayat Yesus. Dia tidak menemukan mayat Yesus. Kubur itu sudah kosong. Ini adalah mukjizat. Ini adalah suatu mukjizat yang luar biasa. Tidak mungkin Yesus yang sudah mati beberapa hari yang lalu, kok setelah dimasukkan ke kubur, sekarang kuburnya kosong. Mereka beranggapan, apakah mungkin dicuri orang mayitnya Yesus? Tapi tidak. Memang faktanya, kubur itu adalah kosong. Kubur adalah tempat kematian yang tidak ada kehidupan. Dan kemenangan Kristus atas maut dinyatakan melalui kubur kosong. Kemenangan Kristus atas maut dinyatakan melalui kubur sudah kosong. Ini adalah mukjizat yang kedua. Artinya Yesus sudah hidup
Yesus tidak lagi mati, tetapi Yesus hidup. Ini adalah keajaiban. Paskah adalah keajaiban. Kematian diubah menjadi kehidupan. Mungkin saat ini, setelah adanya merebaknya virus yang ada di bangsa kita, mungkin secara ekonomi kita mengalami kematian. Mungkin secara usaha kita mengalami kematian. Mungkin secara pekerjaan kita mengalami kematian, kebangkrutan dan sebagainya. Tetapi janganlah kita gelisah. Janganlah kita putus asa. Orang yang cinta dan taat kepada Yesus, maka kematian itu akan diubah menjadi kehidupan. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita terus percaya, menaruh iman percaya kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu untuk melakukan setiap keajaiban demi keajaiban. Yang ketiga, keajaiban supranatural. Ayatnya yang keempat. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Yang ketiga, keajaiban supranatural. Paskah memberi keajaiban pengalaman secara supranatural, yaitu peristiwa yang tiba-tiba di luar jangkauan, jauh dari segala yang dipikirkan, yang tidak pernah kita pikirkan itu terjadi. Yang tidak masuk akal itu terjadi. Ya. Sangat supranatural. Tiba-tiba ada 2 orang mendekati mereka dengan pakaian yang berkilau-kilau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keajaiban supranatural itu pun akan bisa kita alami bagi setiap umatnya yang setia kepada Tuhan. Artinya, hal yang tidak masuk akal itu akan bisa terjadi. Pertolongan Tuhan yang di luar rasio itu akan bisa terjadi. Oleh sebab itu, mari kita terus percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan apapun masalah yang kita hadapi. Dan yang terakhir, yaitu berita sukacita, ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Keajaiban yang keempat, yaitu berita sukacita. Berita sukacitanya apa? Kristus sudah bangkit dari kematian. Kalau murid-murid tadi pergi ke kubur Yesus, ingin melihat Tuhan Yesus, tetapi mereka berpikir siapa yang akan menggulingkan batu yang sebagai penghalang kubur itu. Tetapi tiba-tiba ada keajaiban, kubur itu sudah terbuka. Dan ketika dia masuk kubur itu, dia tidak menemui mayat Tuhan Yesus, tapi kubur itu sudah kosong. Menunjukkan bahwa Yesus itu bangkit. Dan ketika
dia sedang termangu-mangu dengan melihat Yesus tidak ada. Tiba-tiba ada 2 orang yang berpakaian berkilau-kilauan menghampiri mereka. Dan mereka memberikan kabar sukacita, yaitu ayat yang ke-6 tadi, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ia sudah bangkit. Membuat murid-muridnya yang tadi berangkat dengan penuh pergumulan, dengan penuh kekecewaan, tetapi dia pulang dengan sukacita. Karena ternyata Kristus Yesus yang dia ingin temui di kubur itu, dia sudah bangkit dari kematian. Dia sudah hidup kembali. Mereka sangat bersukacita atas peristiwa ini. Karena apa yang difirmankan pada waktu Yesus bersama-sama dengan mereka, semuanya sudah digenapi. Bapak Ibu, firman Tuhan itu senantiasa digenapi oleh Tuhan. Bagi yang percaya, bagi yang setia, akan mendapatkan penggenapan janji firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita terus menaruh hati yang percaya dan kita terus setia apapun keadaannya. Kita terus setia kepada Tuhan. Seharusnya setiap Paskah kita harus ingat tentang keajaiban. Tidak hanya untuk para perempuan atau para murid-murid itu, tetapi untuk setiap kita yang terus mencari Yesus atau mendekat kepada Yesus. Jangan menjauh dari Dia. Tetap dekatlah kepada Dia. Carilah wajahnya, maka keajaiban demi keajaiban senantiasa akan menjadi bagian di sepanjang hidup kita. Sebagai ayat penutup, 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Di sini dikatakan, tetapi ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bagi yang mengasihi Dia, bagi yang mengasihi Yesus, akan mendapatkan keajaiban demi keajaiban yang positif di dalam kehidupannya. Amin. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan diiringi satu lagu, Betapa Hatiku Berterima Kasih Tuhan.
kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Dan mari kita semua untuk bangkit berdiri dan menyanyikan satu lagu, Saya Mau Iring Yesus. Dan doa berkat saya serahkan kepada Ibu Gembala. Mari kita berdoa. Inilah janji kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, bahwa kami akan mengiring Engkau sampai selama-lamanya. Sekalipun hidup kami susah, apapun yang terjadi, itu tidak akan menyurutkan iman percaya kami di hadapan-Mu, tetapi kami akan tetap mengiring Engkau sampai akhir hayat hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya ketika kami taat, ketika kami setia, seperti halnya para murid-murid yang mencari kubur Yesus, mereka akan mengalami mujizat demi mujizat. Begitu pula ketika kami tetap setia dan percaya, maka mujizat demi mujizat-Mu juga akan Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya janji firman-Mu pasti akan Engkau genapi bagi setiap orang yang sungguh-sungguh menjalaninya. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap kami, bahkan jemaat Tuhan yang pada saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan terus memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, memberi kekuatan kesehatan, dan menjaga dari setiap mara bahaya yang ada. Terima kasih Tuhan, sekali lagi, atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa yang Engkau berikan kepada kami. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa dan dari kuasa
Yesus Kristus sebagai Allah yang kudus, serta penghiburan dari kuat Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita, memberkati hidup kita, memberi jalan keluar dari setiap persoalan kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari kita saat teduh bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.